Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah semoga niat dan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Amin. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke hadirat pejuang revolusi Islam yang mana telah membawa agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah seorang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, diagungkan oleh Yang Maha Agung, ditinggikan oleh Yang Maha Tinggi. Dia itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita akan diberi syafaatnya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di kesempatan pagi ini yang baik ini saya akan menguraikan sedikit pembicaraan saya yang berjudul Tujuan Hidup Manusia. Saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai manusia hendaklah mempunyai arah dan tujuan hidup. Tidaklah seperti lalat yang terbang ke sana dan kemari tak tahu arah. Ia terbang ke kiri dan ke kanan, ke barat dan ke timur, menyantap apa saja yang dia temui, baik dari makanan yang lezat maupun makanan yang kotor yang berada di tempat sampah. Soal bersih dan kotor sama saja baginya, maka tak heran jikalau manusia selalu berusaha untuk menyingkirkannya. Akhirnya binatang itu pun menjadi korban atas petualangannya sendiri. Di sisi lain ada juga manusia yang hidupnya laksana binatang kupu-kupu yang bergerombol sesamanya, namun akhirnya mati bersama, atau ada pula yang memisahkan dirinya dari yang lain, namun sayang akhirnya mati juga. Maka jikalau manusia tidak mempunyai arah dan tujuan hidup, niscaya hidupnya seperti lalat dan kupu-kupu tersebut. Saudara sekalian yang berbahagia, oleh karena itu seharusnya kita tentukan arah dan tujuan hidup kita terlebih dahulu. Tujuan hidup kita haruslah terbentang di hadapan kita, ibarat sebuah jalan raya yang jelas terlihat jalannya, baik yang datar ataupun yang mendaki. Sebab jika tidak demikian, maka kita akan tersesat dalam perjalanan hidup kita ini. Lalu apakah sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kepadanya yang mana telah menciptakan kita untuk mencapai keridhoannya. Sebagaimana dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku diciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanyalah untuk menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Saudara-saudaraku yang berbahagia, karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah, maka sebab segala gerak-gerik dan tingkah laku yang kita pikirkan dan yang kita perbuat ini hendaklah diniati dan didasari untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita hidup di dunia untuk beribadah, kita juga mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, yang mana kita akan bertindak sebagai pemimpin. Sebagaimana firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ini menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Karena kita diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, maka kita akan ditanya akan kepemimpinan kita, baik dan buruk.
akan kembali kepada kita. Sebesar apapun yang kita kerjakan, pasti ada balasannya. Oleh karena itu, marilah kita gunakan hidup kita yang hanya sekali dan sementara ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai ridhonya. Namun demikian, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak boleh melupakan dunia, karena kita adalah jembatan menuju hakikat yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Karena itu, gunakan hidup yang hanya sekali ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai ridhonya. Janganlah kita bertanya kapan kita akan mati, tetapi bertanyalah seberapa banyak amal kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup kita ini. Akan merugilah orang yang hanya menyia-nyiakan waktunya hanya untuk berpesta pora. Maka marilah kita pikirkan baik-baik akan hidup yang hanya sementara ini. Apakah yang telah kita perbuat selama ini, dan cukupkah bekal yang akan kita bawa untuk menuju akhirat kelak? Dalam perenungan ini, semoga kita mendapatkan hal yang baik yang kita inginkan, dan akhirnya kita meraih masa depan yang sesungguhnya, yaitu masa depan akhirat. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.